Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena 3 keberuntungan. Pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih punya kesempatan untuk mengisi pundi-pundi harta sejati kita untuk dibawa ganti rupa, pindah alam alias mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, ini adalah minggu pertama di bulan pertama tahun 2022. Jadi mesti kita ucapkan telah meninggal dengan apa ya? Dengan gerobiakan atau dengan tenang tahun 2021. Dan kita ucapkan juga hello 2022. Selama tahun 2021 dan tentu saja sepanjang segala abad amin, kita mengalami anicca, sang waktu dimakan Betoro Kolo, ya, dewa kala, yaitu waktu. Dan yang sangat menarik adalah bahwa sebenarnya yang namanya waktu, tempat kita berselancar dalam kehidupan ini, tidak menunggu siapapun. Tapi jejak karma yang kita lakukan bersama dengan alat selancar kita itu bisa kita lakukan dari karma-karma yang telah kita lakukan. Maka muncul perenungan, kalau kita melihat ke belakang, Ibu Bapak, selama 2021 ini, apa saja ya yang telah aku lakukan? Melihat ke belakang, kita sadari sebagai penjahat, ya, belum arahat, banyak karma baik yang telah kita lakukan. Tapi kita harus mengakui pula banyak karma buruk yang telah kita lakukan. Lewat apa? 3 pintu: puff, pikiran, ucapan, dan tindakan fisik. Mungkin sulit bagi kita untuk menjawab, ya. Kalau dibandingkan karma-karma baik kita, karma-karma buruk kita, banyak yang mana? Bisa juga dibandingkan bobotnya karma-karma yang kita lakukan ini, karma baik, karma buruk, berat mana ya? Kita tahu bahwa karma baik membawa buahnya itu kebahagiaan. Karma buruk kita tahu buahnya itu penderitaan. Lalu kita bisa juga menganalisa kalau iya ya, dalam tahun 2021 ini, seberapa lamanya aku mengalami kebahagiaan, berapa lamanya aku mengalami penderitaan, dan seberapa kuatnya kebahagiaan atau penderitaan yang telah aku jalani sebagai buah karma. Maka kalau kita bertemu di awal tahun ini dalam minggu pertama Januari, mari kita lihat syair yang merupakan salah satu favorit saya. Kehidupan tersapu berlalu, sungguh singkat rentang tahun-tahun kita. Tak ada perlindungan bagi kita yang telah mencapai usia tua. Dengan memahami bahaya yang muncul dari kematian, mari kita lakukan tindakan-tindakan bajik yang menuju kebahagiaan. Jika kita terlatih dalam tubuh, terkendali dalam ucapan, terkendali dalam pikiran, tindakan-tindakan berjasa yang kita lakukan selagi hidup akan membawa kebahagiaan ketika kita pergi. Ya, 2022
berarti 1 tahun lebih tua kita semua ya. Semoga segala pengalaman kehidupan ini membawa 1 tahun lebih bijaksana. Tapi juga berarti 1 tahun lebih dekat mendekati kematian. Tapi kalau saya ngomong gitu, Ayah Santini biasanya ngomong, tapi kalau banyak karma baik, Cilan, itu bisa-bisa kekuatan jasa kebajikannya itu memberikan buah yang bikin usianya diperpanjang. Kenapa? Sehingga kita ini punya bonus untuk melakukan kebajikan lagi. Menarik ya? Maka dengan sangat happy saya katakan selamat di tahun 2022 ini aku usiaku kepala 7. Berarti apa? Nggak banyak waktu lagi. Berarti apa? Semangat harus dinyalakan. Karena sisa kehidupan sudah makin sedikit. Dan ini harus dipastikan semua arah karma itu menuju pada hal-hal yang bermanfaat. Seperti kalau saya lihat 2 tahun ya, kita punya online kebaktian wihara. Ini begitu banyak selama pandemi ini yang bisa kita pelajari, atau sudah kita pelajari, atau sedang kita pelajari. Kembali ya mumpung masih bisa, kembali ya mumpung masih mau, dan kembali mumpung kondisi itu masih menopang kita. Di akhir tahun 2021 itu seperti biasa kami di Dharma House mengadakan meditasi sendiri gitu ya. Siap-siap untuk mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong 2022. Saya merasa beruntung, hoki, karena ada sahabat Dhamma dari Surabaya yang deng dong datang. Aku melok, aku ikut meditasi. Maka mulai tanggal 22 Desember sore hari tahun 2021 sampai 1 Januari tahun 2022, jadi kami meditasi setahun ya. Saya bisa jelaskan tentang selama meditasi itu kita melihat ke dalam diri. Kita nggak ngerti apa yang terjadi di luar sana, karena kita hanya melihat nafas yang masuk, nafas yang keluar. Kalau pas sitting, melihat satu kehidupan, napas itu, kita tuh sebenarnya mati bertriliun kali ya. Kalau kita lihat satu tarikan nafas, satu keluaran nafas, itu satu masa kehidupan. Habis itu mati. Ada yang mengatakan, ojo ngono Cilan, jangan gitu Cilan. Kita ngitungnya jangan tarikan nafas atau hembusan nafas. Lah piye? Hembusan nafas, tarikan nafas, itu umurnya satu kehidupan. Jadi ini dihitung satu. Di dalam perbedaan itu kita bisa lihat bedanya apa. Kita berlatih bahwa pada waktu kita menghembuskan, ini kita melatih melepas. Latihan melepas. Tarik, lepas, tarik, melepas. Bisa juga kita asosiasi dengan kita ini sebenarnya harusnya memberi dulu, baru menerima. Memberi dulu, baru menerima. Jangan ambil dulu, baru kasih. Menarik ya, itu satu kehidupan nafas. Bagaimana kalau kita bermeditasi pas jalan? Kita melatih pikiran atau kesadaran untuk mengamati gerakan jalan. Muncul, berlangsung, lenyap, gitu ya. Kaki naik, maju, turun. Yang kiri gantian.
naik, maju, turun. Ini satu kehidupan gerakan. 3, lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Menarik ya. Jadi dari situ, karena kita tidak punya kegiatan lain kecuali ngamati, maka hal-hal yang tadinya itu mungkin kelihatannya tidak bermakna, pada suatu titik dalam masa meditasi itu kita bisa tiba-tiba merenungkan sesuatu yang menohok gitu. Oh iya ya, napas itu sebenarnya satu kehidupan. Napas itu cuma gini. Jadi kalau aku bernapas 1, 2, ini sebenarnya aku udah mati berkali-kali lah. Sekarang kehidupan saya hampir 70 triliunan kali kematian sudah aku alami. Naik, maju, turun. Naik, maju, turun. Satu kehidupan gerak. Lah saya dalam 70 tahun ini sudah berapa kali lahir, jalan, mati, lahir, jalan, mati. Jadi sebenarnya kita ini amat dekat dengan kematian. Saking kita aja yang tidak mau mati, jadinya anggap jauh. Kalau orang ngomong mati aja, nggak elok, nggak baik. Dan saya merasa beruntung bahwa kali ini itu sebelum masa meditasi banyak pengalaman yang sepertinya menyiapkan kita semua untuk lebih memaknai, merenung tentang kehidupan. Dimulai dari, nah ini kisahnya, sebelum meditasi itu biasanya kita berupaya untuk ngerampungin kerjaannya supaya kita tidak terganggu waktu masa meditasi. Tapi tahun ini kita nggak bisa karena Pak Sus itu tiba-tiba punya kecelakaan tunggal, tahu-tahu jatuh sendiri. Tapi untungnya kok ya jalanan sepi, untungnya kok ya ada orang yang tahu ini tentara, dan untungnya kok ya tentara ini baik hati. Jadi Pak Sus ini diopeni untuk kemudian dilaporkan karena ada identitas di dompetnya Pak Sus. Kami diberitahu Pak Sus ini banyak berjasa untuk kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan buku dan sekolah. Jadi waktu saya katakan Pak Sus berarti karma buruk dan karma baiknya terjadi bersama. Loh kok bisa gitu Bu? Lah karma buruknya itu kena kecelakaan, karma baiknya ada yang nulungi. Itu kalau Pak Sus tidak punya cukup jasa kebajikan, yang dialami itu bisa lebih parah loh Pak. Misalnya saja jatuh, belakangnya ada tronton, itu langsung anicca wata sangkara, begitu juga. Tapi kan enggak, yang terjadi jatuh jalanan sepi. Jadi kalau orang itu punya jasa kebajikan yang banyak, itu meskipun karma baik berbuah, enggak sampai parah-parah amat lah. Tapi karena Pak Sus itu juga sudah mulai mengenal Dhamma, dia mengerti bahwa kita harus segera tanam karma baik baru. Tidak berlama-lama menyesali diri, tidak berlama-lama merasa bersalah atau bersedih. Beberapa hari kemudian Pak Sus sudah masuk, sehingga apa yang tadinya kepingin saya rampungkan sebelum meditasi bisa terjadi. Lalu hal lain yang terjadi adalah kami mendapat kabar dari seorang orang tua murid yang mengabarkan, aduh, iki si Ai gagal ginjal. Kreatinin berapa? 16 atau 17, pokoknya tinggi banget. Dan yang melaporkan ini itu syok sendiri melihat betapa fragile, rapuhnya kondisi kesehatan. Organ tubuh ini kan dipakai sepanjang segala kehidupan. Jadi kalau misalnya saya umur 70, onderdil saya 70 tahun, tiba-tiba satu ngadat, ya terjadilah anicca wata sangkara. Wajar kan? Wajar. Cuman kitanya yang emoh.
kita ini loba dosa, kemelekatan kita ini sudah terlatih dengan sangat kuat, sehingga kalau ada sesuatu yang berjalan salah, tiba-tiba tuing, penderitaan merajai pikiran. Maka dengan adanya beberapa hal-hal yang terjadi, ini muncul kesadaran kematian amat dekat. Something can always go wrong. Sesuatu bisa dengan gampang berjalan salah. Menyadarkan kita untuk semua yang dicari dengan membabi buta itu tidak bisa dibawa. Pertanyaannya, lah terus piye? Lalu bagaimana? Perenungan yang cukup sebenarnya penting ya. Ada lagi kisah yang mengenaskan, orang kaya yang dipenjara karena kasus penipuan belasan miliar. Orang kaya punya banyak posisi dalam organisasi misalnya. Lu kok ngalami kehidupan seperti itu di usia lanjutnya. Padahal sebelumnya orang ini kan wow gitu ya. Kalau kita lihat betapa kita ini ditipu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak nyata, realita yang menipu. Kita bilang orang itu pointer cari duit dulu. Financial intelligence-nya bagus, inteligensi tentang keuangan. Ciamik. Sampai rumahnya gedong magrong. Tapi melihat kemudian arah kehidupan membawa kemana, bisa kita lihat pinternya di dalam urusan keduniawian sehubungan dengan financial intelligence, sehubungan dengan bagaimana mengelola bisnis, sehubungan dengan ekonomi, gimana pengetahuannya yang luar biasa. Ternyata dia ini tidak bisa pinter lihat pikirannya sendiri yang dicaplok oleh loba, mau, rakus, dosa, kebencian, ndak mau ini, ndak mau itu, moha, kegelapan batin, nafsu ego, aku, ita itu, kalau orang Surabaya ngomong, ita itu ya apa, maunya itu semuanya ditunjuk. Dulu dianggap bos gede, bos. Kita lihat di akhirnya, oh ternyata budak, bukan bos, dia budak nafsunya sendiri. Dia pinter di hal-hal luar, dia kedodoran di dalam dirinya sendiri. Kalau kita lihat kayak bayi yang lahir, kalau kita lihat bayi lahir itu tangannya, itu jarinya menggenggam gini ya. Maka kalau bayi lahir terus nanti kita gini, dia kan terus bapaknya atau siapa seneng banget atau dimasukin, seneng banget, indah ya, aku dekat dengan dia karena digenggam, menutup, meraup, apa-apa dimasukkan mulut. Itu bayi dan kita nganggap itu indah. Tapi kalau kita lihat orang mati, kok enggak ada ya jari-jari yang menutup ya. Jari-jari tangannya itu membuka. Membuat kita sadar, iya ya. Pada waktu kita mati, terpaksa kita melepas loh. Enggak bawa apa-apa loh. Maka konyol sekali kalau di dalam kehidupan kita yang tadi ya, lahir, jalan, mati ini ya, 3 step ini ya, atau itu ya, atau tergantung yang memaknai selama kehidupan ini loh. Kalau kita kesadarannya kedodoran, itu kehidupan mau dibawa kemana kita nggak ngerti loh. Jangan-jangan kita ini wah, ternyata wow, tadinya bos, ternyata budak.
tadinya sukses, ternyata runtuh. Maka kami ini selalu merasa di akhir tahun itu perlu diadakan meditasi 1 tahun, bukan 1 tahun 365 hari, tapi 1 tahun 2021 sampai tanggal 1 2022. Kenapa kita butuh meditasi? Karena kita butuh melatih pikiran supaya di tahun depan ini kita sadar, kesadarannya diperkuat. Selama ini kita banyak sekali kesibukan segala macam, karma baik, karma buruk. Apakah kita cukup memiliki waktu untuk sekejap lah lihat kesadaran kita seperti apa? Kewaspadaan kita sekuat apa, setajam apa? Jangan-jangan kita merasa karena sudah canggih, ngawur, blas, mekanisme jalan, tanpa ada kesadaran yang cukup kuat untuk meneliti. Ini ngapain sih aku ini? Tujuannya itu mau apa sih? Nggak tahu, asal aja. Loh, ini gitu ini. Karena kalau kita ini tidak sadar pada apa yang kita lakukan, jangan-jangan yang kita lakukan ini membawa kita pada penjerumusan. Kalau kita nggak waspada, jangan-jangan kita ini mencelakai orang lain, mencelakai diri sendiri, mencelakai semua orang. Jangan-jangan demikian. Jangan-jangan selama ini kita gini-gini ternyata cuma mikirnya diri sendiri. Nggak ngerti bahwa satu pekerjaan harus dilakukan, ya harus dilakukan. Nggak boleh, aku nggak mau, lagi nggak mood. Nggak bisa. Sesuatu punya waktunya sendiri untuk dilakukan. Dan ini kalau tugas kita harus melakukan dengan senang. Ingat ya, hokinya bisa muncul dengan ranum, tidak digigitin seperti mangga kita ini katanya sekarang musim urat atau apa, jadi belum tua bener udah putus, tidak bisa berpegang pada tangkainya buahnya. Seperti itu loh kita kalau nggak hati-hati, busuk kita, mikirnya cuma jangan-jangan cuma itu. Kita takabur, merasa aku sudah banyak jasa kebajikan, sementara kesempatan berbuat baik lewat, kita nggak waspada bahwa itu butuh kita lakukan. Kenapa kita nggak mikir, kalau bukan aku siapa? Jadi akunya itu bukan akunya Atta, tapi akunya pemahaman bahwa inilah kesempatan untuk menambah kebajikan. Tanpa itu kita males loh. Ngapain? Capek. Lebih enak santai-santai. Kenapa mau kita repot-repot? Kenapa kita mau berkorban ini? Kenapa kita mau bekerja keras? Ya kan itu semua untuk diri sendiri. Apa yang ku tabur itu pula yang ku tuai. Maka beruntunglah kita kalau kita punya waktu sekejap untuk merenungkan, what kind of mind am I bringing from moment to moment. Karena kalau kita terbiasa mengenal pikiran kita akan menjadi majikan, bukan budaknya nafsu. Sadar dan tenang seimbang. Itu sebabnya kita melatih Vipassana. Di awal Dhammadesana tahun 2022 ini kita beruntung punya Miss Nunu. Ayo Nu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Sepenggal lirik dari soundtrack Doraemon kurang lebih bisa menggambarkan sifat saya yang banyak maunya ini. Karena banyak maunya ini, saya sering merasa tidak puas dengan yang saya miliki. Salah satu hobi saya adalah online shopping. Alasannya mungkin sama dengan orang pada umumnya. Online shopping memberikan kemudahan dan kenyamanan. Bagi orang yang tidak terlalu suka berada di tempat yang terlalu ramai dan harus berinteraksi dengan orang lain, online shopping merupakan solusi yang sempurna. Sangat praktis, saya tidak perlu pergi keluar, tinggal duduk manis,
Tunggu beberapa hari sampai ada yang teriak paket, dan barang yang diinginkan pun sampai di tangan. Jika ditelusuri, saya mulai keranjingan berbelanja online sejak masih duduk di bangku kuliah. Dulu, saya gemar sekali mengkonsumsi budaya populer dan mendengarkan band-band dari berbagai aliran, mulai dari indie, rock, punk, hingga metal. Hal ini berimbas dengan keinginan saya untuk memiliki merchandise band-band atau budaya pop favorit saya. Barang yang sering kali saya beli tak lain dan tak bukan adalah pakaian, terutama t-shirt. Maka saya pun mencari online shop yang menjual t-shirt tersebut. Setiap bulan, saya dengan setia menanti katalog baru, layaknya ibu-ibu yang siaga menunggu episode terbaru sinetron favorit mereka. Sejumlah uang rela saya keluarkan untuk mendapatkan barang yang saya inginkan. Masalahnya, saya membeli barang bukan karena berdasarkan nilai guna dalam pemenuhan kebutuhan saya, akan tetapi karena ketidakmampuan saya mengendalikan hasrat. Sudah punya yang ini, ingin punya yang itu. Akibatnya, saya menjadi manusia konsumtif yang setiap bulan hobi check out sana-sini. Tidak puas dengan berbelanja t-shirt, saya juga suka membeli jenis pakaian yang lain, seperti dress dan rok, ataupun benda-benda yang saya anggap lucu. Alasannya sama, ingin punya, dan sepertinya bagus kalau dipakai. Namanya juga delusi tingkat tinggi, kenyataannya malah wagu. Bahkan, pakaian yang saya beli hanya berakhir jadi tumpukan pakaian di lemari. Jarang atau bahkan banyak yang sama sekali tidak pernah saya pakai. Karena baju yang saya pakai biasanya hanya itu-itu saja. Lah, uang saya biasanya ambil pakaian yang ada di tumpukan paling atas. Begitulah orang yang gelap mata, tidak tenang indranya, dan tidak bisa mengendalikan diri. Nafsu serakahnya yang selalu menang. Dulu, saya tidak tahu kalau kebiasaan saya ini tidak baik. Tapi saya tidak pernah merasa benar-benar paham jika kebiasaan itu yang membawa saya ke dalam penderitaan. Saya selalu punya alasan untuk menjustifikasi diri saya. Belanja dengan dalih self-reward. Apalagi kalau saya sudah mengingat moto yang saya pegang teguh. Buy now or regret later. Gak apa-apa, belanja bisa membuatmu senang. Mungkin tanpa saya sadari, online shopping menjadi semacam stress release atau coping mechanism ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, jika saya tidak berbelanja atau berhasil membeli barang yang saya inginkan, wah, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Rasanya pusing karena kepikiran terus-menerus. Padahal, kebahagiaan yang didapat hanyalah kebahagiaan semu. Karena ketika uang habis, saya jadi pusing sendiri. Mirisnya, siklusnya selalu seperti itu. Seperti lingkaran setan yang tak ada ujungnya. Belanja, senang, uang menipis, pusing, belanja lagi, gila nih. Attachment alias kemelekatan saya yang tinggi dengan pakaian membuat saya menjadi orang yang pelit. Ada rasa tidak ingin berbagi dan awel kalau harus kehilangan pakaian-pakaian saya. Meminjamkan saja rasanya sayang, apalagi kalau saya harus melepasnya. Padahal saya tahu kalau kemungkinan besar saya tidak akan memakainya. Dan semuanya itu hanya akan berakhir menjadi tumpukan doang. Dulu, adik saya pernah meminjam kemeja yang baru saya beli dan membuatnya kelunturan karena dia mencucinya dengan pakaian berwarna. Saya pun memarahi adik saya dan bahkan sempat mendiamkannya karena jengkel. Memalukan kalau diingat-ingat. Bisa-bisanya marah karena hal seperti itu. Setelah bekerja, kebiasaan buruk saya semakin meningkat. Barang saya jadi semakin banyak. Entah kenapa saya punya kecenderungan menyimpan barang-barang bahkan yang tidak terpakai. Alasannya sih, siapa tahu barang tersebut berguna di kemudian hari. Bodoh ya, hobi kok menimbun barang, bukan menimbun kebajikan. Dasar hoarder. Tetapi, perlahan saya mulai berubah terutama setelah belajar dhamma dari Cik Lan. Cik Lan sering sekali membahas tentang loba, dosa, moha, dan duka. Dulu, mana saya sadar kalau loba dosa moha saya tinggi. Rasa puas yang tidak pernah berakhir tersebut bermanifestasi dalam bentuk kemelekatan yang kemudian menyebabkan penderitaan. Karena bodohnya batin, saya menganggap kebiasaan saya berbelanja itu hal yang normal. Untung
Cik Lan selalu mengingatkan kami bahaya dari 3 akar kejahatan tersebut. Ada satu episode Damai Desana yang membuat saya begitu terkesan. Itu pertama kalinya saya mendengarkan Damai Desana. Saat itu, Bu Susan bercerita bahwa laptopnya rusak. Kemudian Cik Lan memberikan laptopnya pada Bu Susan. Sayangnya, laptop yang diberikan kurang berfungsi dengan baik. Cik Lan yang mengetahui hal tersebut berniat menggantinya dengan laptop baru. Saya pikir Cik Lan akan mentransfer uang dan Bu Susan yang membelinya. Jadi langsung bisa beres. Ternyata tidak loh. Ada plot twist di balik cerita ini. Karena Cik Lan manusia sakti, beliau mau repot-repot mengirim utusan ke Yogyakarta, yaitu Pak Adi, untuk membelikan Bu Susan laptop baru. Saya yang mendengarkan cuma bisa domblong. Luar biasa ya? Kok bisa semudah itu? Bagi saya, berdana merupakan hal yang susah, karena saya harus melepas apa yang saya punya. Tapi, kalau dibiarkan terus-menerus, bisa bahaya. Saat itu, hal yang terpikir oleh saya adalah mendanakan pakaian. Ketika saya pulang akhir tahun 2020 lalu, saya pun membongkar lemari dan mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai untuk disumbangkan. Sebenarnya sempat terpikir bahwa saya akan merasa sedih, tapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Lega dan senang, karena setidaknya pakaian saya jadi berguna. Tapi apakah setelah itu saya berhenti berbelanja online? Tidak semudah itu, Francisca. Old habit dies hard. Suatu hari, jari-jari rasanya gatal ingin menekan tombol check out. Pikiran gonjang-ganjing seperti orang yang tiba-tiba harus lepas dari ketergantungan obat. Beli nggak ya? Ya udah, beli aja nggak apa-apa. Sebegitu mudahnya pertahanan saya runtuh dikuasai hawa nafsu. Rasa sesal pun datang menghampiri. Kenapa lagi-lagi menghabiskan uang untuk barang yang tidak dibutuhkan? Dari situ saya mulai berpikir, gimana ya caranya agar bisa menghentikan kebiasaan tersebut? Secercah sinar muncul ketika Pak Slamet menceritakan pengalamannya dalam Damai Desana. Salah satu isinya sama dengan yang diceritakan Bu Susan, yaitu tentang bagaimana Cik Lan dan Cik Wen berdana laptop. Kedua kalinya saya dibuat takjub dan makjleb. Saya seperti mendapat pencerahan bahwa saya harus mulai berdana. Selain dari cerita tersebut, Cik Lan dan Cik Wena juga sering menunjukkan contoh real di depan kami. Salah satunya berbagi sembako setiap beberapa bulan sekali untuk kami yang bekerja di sini. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Mungkin cukup untuk memberi makan orang satu RT. Hehehe. Kok bisa ya mereka dengan mudahnya berdana sana-sini dengan penuh keyakinan? Bandingkan dengan manusia egois bin pelit seperti saya. Susah sekali untuk berdana. Dulu, setiap selesai gajian, saya sudah merencanakan apa yang mau saya lakukan dengan uang tersebut. Pertama, menyisihkannya untuk bayar kos, kemudian menabung, membayar kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kesenangan indera. Untungnya, sekarang karena sudah lebih pintar sedikit, setiap bulan saya menyisihkan uang untuk berdana. Dimulai dari hal-hal kecil seperti memberi tips atau membelikan makanan untuk driver atau ikut berdonasi untuk orang yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Setiap kali berselancar di Twitter, lini masa saya penuh dengan cuitan orang yang membuka donasi. Kalau dulu saya tak acuh akan hal tersebut. Sekarang saya lebih peduli dan berusaha untuk berdana semampu saya. Hal yang awalnya susah, tapi kalau mau belajar, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Ada cerita menjelang lebaran di mana tiba-tiba saya seperti dapat durian runtuh. Saat itu waktunya gajian. Seperti biasa, sebelum kami dipanggil satu persatu untuk mengambil sisa gaji, Cik Wen sudah mengirim sejumlah gaji ke rekening masing-masing. Yang mengejutkan adalah jumlah uang yang masuk ke rekening saya. Tentu saja saya bingung dan sedikit gelisah sampai tidak bisa tidur siang. Yang ada di pikiran saya waktu itu, Cik Wena salah transfer uang dan saya harus segera mengembalikannya. Ketika saya menandatangani slip gaji, Cik Wena menjelaskan kalau itu gaji ditambah THR yang saya terima. Perasaan saya campur aduk, senang dan terharu karena dapat rezeki, tapi juga merasa tidak layak, apalagi ini masa pandemi. Cik Wena pasti harus mengeluarkan uang lebih banyak. Menerima artinya saya juga harus memberi. Ngunduh berarti harus mulai nandur lagi kalau kata Cik Lan. Saya diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan.
Dilalahnya, malam hari setelah meditasi bersama, Kiki cerita kalau ada panti asuhan yang sedang membutuhkan bantuan, dan yang paling dibutuhkan saat itu adalah uang. Kok pas banget, pikir saya. Tanpa berpikir panjang, saya mengiyakan dan kami janjian untuk bertransaksi membawa uang masing-masing saat sahur. Hehehe. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali pada Kiki karena dia sudah mengajak saya. Memang benar kata Ciklan, buah karma itu ada. Dan berdana tak akan membuat kita kehilangan apapun. Malah rasanya berkah yang saya terima lebih banyak daripada yang saya keluarkan untuk berbagi. Contohnya, ketika saya membawakan makanan untuk teman saya, dia tiba-tiba memberikan produk skincare yang kebetulan sedang saya butuhkan. Berkah yang saya dapat tak hanya berupa materi, melainkan juga hal-hal yang jauh lebih berharga. Pertama, pikiran lebih tenang, tidak lagi ruwet seperti benang kusut karena harus mikir, check out apa lagi ya besok? Kedua, saya tidak tahu ada hubungannya atau tidak. Sepanjang tahun ini saya diberkahi dengan kesehatan. Dan yang paling luar biasa adalah rasa senang yang didapat karena bisa membantu orang lain. Demikian cerita dari saya. Sebagai penutup, saya bacakan petikan Parita yang sering terngiang-ngiang di telinga saya. Berdanalah dengan penuh keyakinan, rawatlah sila atau moralitas setiap saat. Gemarlah mengembangkan batin, para dewa yang telah datang dipersilakan kembali. Terima kasih Ciklan, Cik Wena, Miss Endang, Pak Adi, Pak Cicin, Pak Eko, dan teman-teman semua yang sudah mengajarkan saya untuk selalu berbuat baik. Semoga kita semua tak pernah lengah untuk melaksanakan Dhamma. May all beings be happy, well, and peaceful. Ya, demikian menarik. Miss Nunu, thank you. Seperti biasa pasti harus segera Bu Susan kita panggil. Tapi kalau kita lihat Bu Susan 1 tahun yang lalu persis bulan Januari 2021 Bu Susan, Dhamma Desana kita ini dimulai dengan satu format berbeda, yaitu sharing pengalaman manfaat Dhamma. Jadi kembali hari ini kita memperingati setahun kita dulu. Luar biasa toh Bu Susan. Kita ini memang ciamik Bu. Maka sesudah mendengarkan kisah yang juga aneh-anehnya memukau, kita lempar pada Bu Susan. Monggo Bu. Terima kasih Bu Lani dan terima kasih Miss Nunu karena hari ini sungguh sharing pengalaman dari Bu Lani saya kira ya, karena Bu Lani melaksanakan meditasi akhir tahun dan diakhiri di awal tahun 2022. Dan Bu Lani itu menjelaskan bagaimana kita itu sebetulnya dalam meditasi itu menghayati peristiwa kelahiran, peristiwa kehidupan kita saat ini dan kematian. Entah itu dalam meditasi gerak ya saat kita berjalan atau dalam meditasi mengamati nafas. Ini menarik. Mengapa menarik? Karena Sadguru itu mengatakan, kenapa toh kok kita itu takut pada kematian? Dan kematian itu datangnya menurut kita itu tak terduga gitu kan. Nah Sadguru itu mengatakan, nggak gitu kerjanya alam semesta. Setiap mili detik itu kita itu mati gitu menurut Sadguru. Jadi sel-sel yang ada di dalam diri kita itu selalu mengalami kerusakan. Apalagi kalau usia kita itu sudah 40 tahun ke atas ya. Kalau masih bayi tadi yang mati itu cepat diganti. Nah sementara kalau usia 40 tahun ke atas untuk mencari tumbuhnya sel baru itu nggak mudah. Nah apalagi kalau tadi Bu Lani mengatakan udah kepala 7 gitu ya. Saya kan juga kepala 5 ini. Perlahan-lahan akan menuju kepala 6. Itu kelihatan banget bahwa di setiap mili detik hidup kita itu tuh selnya itu rusak. Nah sehingga nih contohnya kalau Bu Lani kalau nggak dipijit ya Bu, ototnya nggak balik sendiri ya kan Bu Lani. Jadi sekitar 5 hari sekali harus dibetulin oleh ahli urut. Nah sementara saya sendiri nanti mungkin setelah kepala 6
saya akan menuju keadaan seperti yang dialami Bulani. Sementara sekarang ini otot saya juga harus dibenerin, tapi saya masih bisa menggunakan gerakan-gerakan tertentu yang saya lakukan sendiri. Dan itu tidak saya alami dulu. Kayaknya dulu tuh salah tidur ya nggak apa-apa gitu loh. Sekarang itu tidurnya udah benar. Kan kita punya bantal sehat gitu kan Bu, beli bantal sehat. Bantal sehat itu macam-macam gitu. Ada yang dari foamnya, busanya itu memang dirancang untuk memberikan aliran udara di leher misalnya. Ada lagi bantal yang bentuknya, dari segi bentuknya itu didesain untuk kita. Belum lagi tuh Bulani pernah memberi saya tuh bantal elektrik anget gitu. Jadi itu bisa di setel dan itu akan menyala lalu mati sendiri. Kalau kita butuh, kita setel restart lagi lah, kira-kira gitu. Udah digituin, itu tuh saya tetap merasa harus betulin gitu. Nah, cara saya membetulkan saat ini masih bisa mandiri. Bulani enggak. Bulani itu sudah butuh pertolongan orang lain. Ini yang menurut saya kita nggak bisa menolak ini. Karena setiap milidetik, ini menurut Sadguru tuh sel-sel kita itu berubah. Bahkan kalau nanti saatnya saya terkena diabetes mellitus, saya harus terima. Karena sebetulnya tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, itu adalah tanda-tanda kita menuju kematian gitu loh. Itu degenerasi. Tapi memang di zaman sekarang, itu penderitaannya itu akan semakin bertambah. Karena kalau dalam bahasa psikologi, kita itu mengalami distress. Tapi kalau menurut bahasanya ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, itu penderitaan yang diakibatkan karena kita itu masih terbelenggu pada loba, dosa, moha. Maka itu adalah duka yang sebetulnya kita ciptakan sendiri karena kita sebagai manusia itu belum bisa melepaskan, kalau menurut kata-katanya Miss Nunu tadi, kemelekatan terhadap hal-hal yang duniawi. Nah, jadi kalau di psikologi itu memang kita masih dihibur ya Bu, karena di stres itu sebabnya stresor. Jadi sekarang ini ada internet, pekerjaan itu lebih kompetitif, sulit mencari pekerjaan sama seperti 50 tahun yang lalu misalnya. Lalu sekarang ini cari uang itu sulit, harga perumahan itu mahal, intinya tuh lah stresor itu eksternal. Nah sementara kalau ajaran Sang Buddha itu jelas penderitaan itu bukan disebabkan oleh eksternal. Jadi kita bisa mengalami duka itu bukan karena semakin mahalnya perumahan gitu. Bukan. Kalaupun perumahan itu mahal, tapi kita itu mau hidup sederhana, cukuplah kita itu bisa bertempat tinggal. Misalnya nih, oh ya udah nih saya cari orang yang baik hati. Saya datang ke Klaten. Terus saya bilang, "Bu, saya mau pekerjaan apapun deh. Asal saya itu bisa makan, saya bisa tinggal, itu aja." Misalnya Bulani melihat saya, lalu, "Oh ya, Bu Susan, mungkin bisa bantu bersih-bersih." Lalu ada kamar, jelas itu kalau di rumahnya Bu Wena Bulani itu yang diomongkan kamar jelek untuk pijet gitu. Itu kadang-kadang lebih bagus dibandingkan kamar saya yang itu memang saya desain untuk saya tiduri, bukan untuk pijet. Nah, artinya sejelek-jeleknya kamar itu pasti ada. Dan kalau saya itu mau hidup sederhana, ya itu tuh sebetulnya yang saya butuhkan. Saya butuh menghidupi diri saya sendiri, dan saya tuh nggak perlu mikir perumahan, karena memang saya itu dilahirkan di dunia ini, kalau menurut Sang Buddha, ya berbuat baiklah, bukan untuk kalau Bulani tadi menggenggam, meraup, lalu memasukkan segala sesuatu ke mulut kita. Dan kenyataannya kalau kita meninggal, tangan kita tuh terbuka, semuanya itu dilepaskan. Menurut saya, distress yang kalau di psikologi itu sering diomongin faktornya eksternal, meskipun ada faktor internal, tetapi di psikologi itu kan ada dua aliran nih Bu. Ada aliran yang sosiologi itu selalu mengatakan lingkungan di luar diri kita itu yang menyebabkan sekelompok manusia itu menderita gitu. Jadi kalau di ilmu psikologi sosial itu tinjauannya adalah penderitaan itu karena adanya ketidakadilan dalam sistem masyarakat. Nah, sementara ada aliran juga yang mengatakan penderitaan dan kebahagiaan itu sumbernya adalah dalam diri sendiri.
Nah, saya kira Sang Buddha mau mengatakan berat atau tidaknya itu stresor dari luar yang bisa memilih saya itu bahagia atau saya memilih untuk menderita itu ya saya sendiri. Nah, caranya bagaimana adalah saya tidak fokus pada hal-hal yang tidak menyenangkan, lalu terjadi dosa. Saya itu menolak penderitaan. Saya nggak mau dilahirkan sebagai orang miskin. Nah, itu kan kalau ceritanya Miss Nunu tadi delusi ya. Lah ya kenyataannya ini sekarang miskin. Kok nggak mau? Ya itu harus diterima. Artinya memang mungkin kita lahir itu dalam kondisi tidak menguntungkan. Tapi Sang Buddha mengajarkan itu nggak boleh ditolak, itu nggak boleh membuat kita itu punya dosa yang amat besar karena kita menolak hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, sementara kalau kita itu ingin sesuatu yang selalu menyenangkan, kalau dalam bahasanya Miss Nunu tadi self reward, maka yang terjadi itu adalah loba. Delusi, moha, menurut sharingnya Miss Nunu tadi, loba dan dosa inilah yang selalu menjebak kita di dalam penderitaan. Maka dari itu hari ini saya senang, selain pengantarnya Bulani yang mengingatkan kita akan kematian, bahwa setiap detik, milidetik dalam hidup kita itu adalah menuju kematian. Bukan hanya setahun ya Bu, tapi setiap hembusan nafas, setiap tarian nafas kita selalu diingatkan terjadi kematian. Dan memang dalam ilmu biologi saat kita itu menghembuskan nafas mungkin ada sel-sel yang mati karena nggak ada oksigen. Tapi kita kan nggak pernah ngerti bahwa di dalam diri kita itu banyak sel itu yang setiap milidetik itu mati karena nggak dapat oksigen. Nah, ini yang Sang Buddha itu eloknya itu adalah memeriksa diri sendiri tuh sampai segitunya gitu loh. Maksudku dia tuh sampai bisa menyadari bahwa tubuh kita itu tuh anicca, bahkan dalam hitungan milidetik, bukan dalam hitungan hari. Ini yang menakjubkan ya. Dan kita itu kalau diingatkan selalu merasa, enggak, saya tuh Bulani kepala 7 kan Bu. Wah, saya ya masih bisa pasti. Istilahnya Bulani itu jadi takabur. Nah, apalagi kalau saya gini Bu, kata Bulani ya, kan kalau menanam karma baik, umurnya panjang toh Bu. Nah, sekarang saya mau menanam karma baik supaya umurnya bertambah. Tapi sesuci apa toh saya ini sampai dikehendaki alam gitu loh. Saya ini kan bukan orang yang sangat suci gitu. Bisa jadi orang yang umurnya panjang itu memang benar-benar orang yang sangat dibutuhkan manusia di saat ini untuk memberikan pencerahan. Itu kalau saya itu merasa bahwa hanya dengan berbuat baik usia saya nambah, itu delusi yang sangat mengerikan karena saya menganggap sangat suci gitu. Nah, sehingga hari ini saya berterima kasih karena Miss Nunu juga mengingatkan kita semua bahwa hidup dalam lingkungan yang tepat itu sangat membantu gitu. Nah, Sadguru mengatakan bahwa manusia itu yang tetap jalannya lurus Bu, menjaga puff tadi ya, pikiran, ucapan, fisik atau tindakan itu jumlahnya nggak banyak. Jadi kita nggak boleh takabur. Misalnya orang yang dilahirkan punya kebijaksanaan seperti Siddhartha Gautama, itu tuh jumlahnya tuh nggak banyak. Sehingga hidup dalam lingkungan yang tepat itu akan membantu manusia untuk selalu meluruskan kembali ketika mulai salah arah gitu. Nah, Miss Nunu hari ini dalam sharingnya sungguh membuat kita itu semakin mendapatkan gambaran konkret bagaimana Miss Nunu itu tadi mengatakan gini ya, emang gampang, lalu enggak online shopping, enggak ya kambuh lagi, tangannya mulai gatel. Lalu ketika mendengarkan Dhamma Talk pertama sharing saya misalnya, Miss Nunu mulai ada sedikit pencerahan, tapi tetap aja kan hasratnya untuk online shopping itu muncul lagi. Diingatkan lagi saat sharingnya suami saya. Lalu diingatkan lagi oleh keseharian Bulani dan Bu Wena. Nah, ini loh yang hari ini tuh kita mendapat contoh konkret bahwa apa yang dikatakan Sadguru itu nyata dialami Miss Nunu. Bahwa diingatkan untuk setiap saat berbuat baik itu ternyata penting. Karena nggak gampang mengelola ya
Atau kalau istilahnya Bulani, yo dibunuh saja itu loba dosa mohanya. Itu kan nggak gampang gitu, karena loba dosa moha itu kayak apa ya, dia tuh lebih pinter dibandingkan iming-iming yang membawa kita ke perbuatan baik. Sebelum saya lanjut ke PowerPoint saya selanjutnya, bisa diputarkan videonya Sadguru tentang hidup dalam lingkungan yang tepat, hidup berteman dengan kebenaran. Itu sesuatu yang kalau istilahnya Bulani membuat kita itu bahagia meskipun setiap hari dekat dengan kematian. If you just happen to be in the wrong type of ambience, negative things can hit you. To always end up in the right place in your life is a certain talent. Don't think it's luck. In the spiritual traditions, in any spiritual tradition, always Sangha, or association, or to be in the right kind of company has always been a very important part of one's growth. Because rarely are there human beings, just a small percentage, who, irrespective of where they are, they will still stay on course. All other human beings need support. If they're not in the right company, there's very little chance of them doing the right things. Unfortunately, that's a reality. It is not necessarily a misfortune, because what this means is they are open to influence. It is the responsibility of the social fabric to create the right atmosphere for every individual, to grow towards what is beautiful for the individual and for everybody else around him. But not always, or rarely, societies conduct this responsibility. In the right sense, because societies are not led. Societies are allowed to go through a metamorphosis depending upon what is the influence, in that direction it grows. I don't know, I still don't want to believe it. They're telling me over 80% of the content on the internet is pornography. I still don't want to believe that it is possible. But people who are in the know are telling me, Sadhguru, that's how it is. That's a sick world. 80% is a sick world, not a healthy world. So to be under the right kind of influence, an influence which nurtures you towards your ultimate truth, an influence which gives you the necessary courage and strength to walk the path of integrity. Because with a weak sense of integrity, nobody is ever going to be spiritual.
And this must be understood that for bad things to hit you, it need not necessarily be aimed at you. If you just happen to be in the wrong type of ambience, negative things can hit you. That reminds me, two terrorists were preparing envelope bombs, postal bombs. After having done quite a few, one asked the other, "Have you filled enough? Do you think we have filled enough RDX into the envelopes?" The other said, "Why don't you open it and see?" He said, "Oh, it will explode if I open it." I said, "You fool, it's not even addressed to you. It need not be addressed to you. You open the wrong can, it'll blow up in your face." This is so in the world, this is so within you. There are lots of bins in your head. You open up the wrong bin, worms will crawl out. You open up another bin, fragrance will come out of it. Have you noticed yourself? Have you yourself noticed within you? If you open certain part of your mind, filth will come out. If you open another part of your mind, fragrance will come out. Have you not noticed? To be conscious enough, to be in the right company so that filth will not be tolerated, so that you open up the fragrance within you, not the filth, is an important part of one's growth. Because you don't have to go looking for a gutter for filth. There is enough in your head, isn't it? It is just that there is enough garbage in every place. There's enough garbage in the ashram also, so many people living. I'm sure there's enough filth. But we sit here with nice breeze and fragrance. We don't go sit there where there is filth. The same goes within you. Within the geography of your body, there is filth and fragrance. Which one do you open up for yourself and everybody around you? That's a big question. That takes a certain level of awareness and a certain company. This is why satsang, to be in the company of truth, very important. If you go around the ashram, the geography of the ashram, there must be at least 8 or 10 very filthy tanks. These are called septic tanks, full of septic. If you every day go sit there, of course you'll come to the conclusion, Isha Yoga Center is the filthiest place on the planet. If you fall into it, Isha Yoga is the most horrible experience in your life. But you're not supposed to fall into that pit, you're supposed to fall into this pit. But you got the geography wrong because you have a wrong history. Your karma is your history, isn't it? Shankaran Pillai decided he is going to be a robber because none of his businesses were working, nobody was giving him a job, so he decided he will go and rob somebody. So he got himself a country-made gun. Late night he walked into a 7-Eleven shop, pointed the gun at the clerk who was there and said,
Give me the money or your geography. The clerk said, well, what you mean is history, isn't it? Shut up, don't try to change the subject. No, we're not talking about different subjects. There's only one subject, that's you. But you can either fall in this pit or that pit. That will be your experience of life. So to fall into the right place, it is a certain talent. You have to grow into it, you have to mature into it. You always know how to be in the right place. In a way, satsang means just that, communion with truth, or you're building a relationship with truth. If you're in the company of truth, your interiority is pleasant. If your interiority is pleasant, naturally pleasant things come towards you. And you will also have a tendency to move towards pleasant things. If you make your interiority unpleasant, you will attract unpleasant things and you will also move towards unpleasant things. In the ashram, when you get a depression, where do you go and sit? But don't swim in the septic tank because you're in a bad mood. But usually this is the tendency. When you're in a bad mood, you will seek 5 other people who are in a bad mood. No, when you're in a bad mood, you must seek 5 people who are in a good mood, isn't it? No, but that's not the way. When you're in a black mood, you will seek 5 other people who are in the same mood, isn't it? That's just like going to the septic tank for a swim because you're depressed. The wrong way to handle life, that's all. I'm not saying you should not do it. Just not in your favor, that's all. It is just that you have become so self-sufficient, you don't need any enemies anymore in your life. That's a lot of self-sufficiency. So, spiritual process is another thing. To keep physiological cleanliness and psychological cleanliness is the first thing. Otherwise, spirituality will be a battle. It will not be, fragrance of a jasmine upon the spring breeze, no. It will be an uphill task, a battle, all the time a battle. A lot of people experience their life, particularly their spiritual life, as a battle because they do not maintain some fundamental discipline about the geography of their body and the geography of their psychological space. If these 2 things are not managed, everything will be a battle. Now, you happen to claim that you're spiritual, so that will also be a battle. That's how only way life can be. So, satsang means to make friends with truth. Truth is your friend, not falsehood. You start at whichever level of truth you know. You don't have to start at the ultimate truth, you cannot. However you understand truth, you start with that. You understand truth as, let's say, speaking truth, please start with that. You understand truth as being gentle to everything around you, start with that, it doesn't matter where you start. Whichever way you understand truth, you start from that and see how to take a step every day. Di slide kedua, saya menyajikan apa yang ditulis oleh Miss Nunu dan tadi di-sharingkan ya melalui PowerPoint narasi gitu hari ini. Saya mengambil beberapa penggalan dari apa yang di-sharingkan Miss Nunu untuk membantu kita memahami apa yang dikatakan Sadguru di dalam videonya. Nah, ini kata-kata Miss Nunu yang menarik ya. Tadi bukan hanya kata-kata, tapi Miss Nunu itu bernyanyi ya. Itu kan soundtrack filmnya Doraemon saya kira. Miss Nunu sungguh menyadari sebelum
dia punya kesadaran bahwa lagu Doraemon itu penuh loba dosa moha ya. Itu kan aku ingin begini, aku ingin begitu gitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Jadi mungkin lagu ini kalau nggak dihayati, kita nggak sadar bahwa ini tuh mencerminkan keinginan yang tidak masuk akal dari manusia. Meskipun di situ dikatakan Nobita itu masih kanak-kanak, tetapi sebetulnya film Doraemon itu mau mengingatkan kita bahwa kita itu tuh seperti Nobita. Jadi seandainya tuh kita punya teman yang namanya Doraemon yang punya kantung ajaib, kita nggak akan bisa lepas dari loba dosa moha. Mengapa? Karena Doraemon ini sangat tidak tegaan. Jadi kalau melihat Nobita itu menderita, dalam tanda petik sebetulnya penderitaan ini disebabkan oleh keinginan yang tidak masuk akal. Tetapi Doraemon itu saking nggak teganya, lalu menciptakan dunia fantasi kan. Sebetulnya yang diberikan Doraemon itu kan bukan kenyataan. Selalu endingnya itu buruk kan. Kalau kita lihat filmnya Doraemon, itu endingnya itu pasti Nobita itu lebih menderita dari sebelumnya. Dan Doraemon itu selalu mengingatkan bahwa ini tuh bukan solusi. Jadi Doraemon itu mengatakan gini, kalau selalu dengan Nobita, ini menyelesaikan masalah sesaat, tetapi ini sebetulnya bukan solusi untukmu. Kalau kamu itu nilainya jelek, belajar. Bukan mengubah cara pandang ibunya terhadap nilai. Jadi kalau Doraemon itu punya tongkat ajaib yang bisa mengubah berapapun angka yang ada di hasil ujiannya atau tesnya Nobita, itu dilihat 8 ke atas. Nah ini kan sebetulnya bukan kenyataan. Nah Doraemon itu selalu mengatakan kalau kita menggunakan alat ini, endingnya itu pasti buruk. Nah Nobita itu selalu orang yang menggambarkan diri kita yang suka jalan pintas. Jadi nggak apa-apa bahwa penderitaan itu akan saya alami itu nanti. Tetapi sekarang ini yang penting saya selamat dari kemarahan ibu. Nah, biasanya dalam film ini endingnya itu tuh penderitaan Nobita tuh lebih gede dibandingkan kalau dia lebih jujur ke ibunya. Nah, ini menarik. Jadi saya terima kasih dengan Miss Nunu karena dengan ilustrasi Doraemon ini sungguh kita itu diingatkan bahwa loba dosa moha kita itu kayak Nobita. Dan sebetulnya Doraemon ini adalah kucing alien yang bijaksana dan punya kekuatan super. Nah bedanya dengan Bulani, Doraemon ini nggak tegaan. Kalau Bulani itu kalau enggak ya enggak. Artinya ya kamu harus jujur. Apapun konsekuensinya itu lebih membebaskan dirimu dibandingkan kalau kamu menipu. Misalnya dengan tongkat ajaibnya Doraemon. Nah ini persis seperti yang dikatakan Sadhguru di dalam video itu bahwa berteman dengan kebenaran itu langkah pertama itu nggak bohong, itu dulu. Itu hal yang menurut Sadhguru langkah awal yang paling mudah dilakukan. Tapi itu kenyataannya paling sulit dilakukan untuk nggak bohong aja deh. Dan saya sendiri kalau saya mengamati dalam keseharian saya, bisa jadi loh bohong-bohong kecil itu saya lakukan meskipun itu tidak berefek besar. Jadi cerita biar keren, biar asik, itu kan kita bumbui kan sebetulnya. Kadang-kadang itu bukan cerita yang sesungguhnya, ini nggak ada risikonya sebetulnya. Dan orang lebih senang mendengar cerita saya karena asik. Tapi ini kalau menurut Sadhguru, betulnya kita nggak perlu lakukan itu. Ngapain sih asik? Ngapain sih bikin orang senang? Lalu kita mengarang sedikit cerita. Nah, kadang-kadang kalau saya refleksikan, saya tuh bisa melakukan itu loh Bu, hanya untuk bikin orang lain itu senang dengar cerita saya. Nah, kalau kita membiasakan hal ini, sebetulnya menurut Sadhguru dan menurut Bulani, itu puff kita tuh nggak dijaga. Kan sebetulnya tuh bohong sekecil apapun tuh nggak kita lakukan supaya septic tank kita itu tuh berkurang kan Bu. Tapi dengan bohong kecil-kecil meskipun ini tuh untuk menyenangkan, membuat situasi itu lebih hidup gitu, ini menurut Sadhguru itu sebetulnya tidak membangun ruangan yang penuh dengan aroma bunga tadi. Nah ini yang saya itu lalu terhanya-hanya, oh gitu ya, bukan bohong besar. Setiap hari pun itu kalau saya cerita itu pokoknya biar asik kan Bu, nah, itu harus dibumbui. Nah bumbu itu adalah kebohongan.
Nah, ini yang tadi Sadhguru mengatakan, geografi pikiran kita, geografi tubuh kita itu harus dijaga. Nah, ini yang Bulani selalu katakan, puff itu harus dijaga. Bahkan kalau Bulani mengatakan sebersit pikiran negatif, ya itu harus dikembalikan. Nah, ini yang menurut saya sulit ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kadang-kadang kita tuh masih membela diri, nggak apa-apa tuh, bohong kan untuk lucu-lucu. Bahkan menyenangkan orang lain itu karma baik, itu pokoknya alasannya macam-macam. Nah, ini yang saya suka dari Miss Nunu adalah kesadaran Miss Nunu tentang pikirannya. Jadi kan kalau Bulani tadi mengatakan puff itu harus dijaga. Nah, ini kan pikirannya, lebih baik membeli sekarang daripada menyesal nanti. Itu kan pikiran toh, buah pikir yang muncul bahwa kalau saya nggak cepat-cepat membeli, saya itu nanti akan kepikiran. Kalau bahasa Jawanya tuh kepikiran untuk selalu fokus pada barang yang nggak jadi kubeli. Dan biasanya seperti ini tuh kan ada masanya. Artinya nanti kalau Miss Nunu itu beli lagi minggu depan, itu tuh sudah nggak asik lah pokoknya. Sudah ada yang paling baru. Nah, ini kemelekatan Miss Nunu pada barang yang akan dibeli. Saya juga punya kemelekatan Bulani, kalau saya membeli itu akan menyesal. Jadi ini beda ya. Kalau Miss Nunu, kalau nggak membeli menyesal. Sementara kalau saya itu, kalau membeli itu menyesal. Nah, ini kebalikannya. Mengapa saya itu menjadi sangat pelit? Ini bedanya sama Miss Nunu ya. Karena dulu itu kan ketika orang tua saya jatuh dari kondisi finansialnya itu jadi buruk, kan nggak ada yang nolong keluarga saya. Nah, sehingga saya itu punya moto, jangan sampai mengeluarkan uang, karena kalau mengeluarkan uang itu membuat harta saya itu berkurang, dan nanti kalau misalnya saya itu betul-betul nggak punya uang, saya itu masih punya tabungan. Jadi intinya tuh menabung, tapi sampai pelit. Bahkan kadang-kadang untuk membeli barang yang sebetulnya itu sangat dibutuhkan, bahkan itu untuk diri sendiri ya, boro-boro untuk orang lain Bu. Untuk diri sendiri aja saya merasa menyesal setiap membeli barang. Nah, ini sama-sama lekat gitu. Kalau saya lekat ketakutan hidup menderita. Sementara Miss Nunu itu ketakutan kalau nggak bisa up to date. Nah, ini sama-sama sebetulnya. Jadi hanya beda versi aja. Nah, ini kan sebetulnya menurut Sadhguru, saya dan Miss Nunu itu menimbun septik kan Bu, menimbun kotoran di dalam pikiran. Nah, ini yang menarik lagi, Miss Nunu itu sadar bahwa cara dia konsumtif itu adalah sebagai strategi mengurangi stres. Wah, ini ngeri ya, strategi mengurangi stres, tapi kata Miss Nunu efeknya lebih stres gitu kan, yang bawah itu loh, belanja lalu stres rilis kan Bu. Tapi uang menipis, efeknya pusing. Pusing kan, stres Bu. Cara dia itu mengatasi stres belanja. Nggak punya duit, gitu terus. Nah, ini menurut saya, Miss Nunu mulai sadar ini ketika Miss Nunu mulai tercerahkan dan tersentuh dengan Dhamma. Nah, yang menarik, Sadhguru tadi mengatakan, kembangkan talentamu, kembangkan karma baikmu untuk bisa memperoleh keberuntungan. Jadi Sadhguru tadi mengatakan keberuntungan itu tuh nggak bisa datang dengan sendirinya. Tapi dengan kamu itu mengembangkan karma baik, mengembangkan talentamu, lingkungan yang tepat itu akan datang. Jadi keberuntungan itu bukan taken for granted. Jadi itu harus diupayakan. Nah, saya kira Miss Nunu ketika mulai tercerahkan itu kan berarti tabungannya banyak ya. Artinya bukan tiba-tiba ada dewa penolong nih Miss Nunu dicerahkan. Kalau bahasa kerennya itu kan Roh Kudus datang itu Bu untuk membuka. Nah, kalau menurut Sadhguru bukan itu. Nah, yang saya suka dari sharing Miss Nunu itu jelas terlihat bahwa Miss Nunu menunjukkan Miss Nunu adalah bagian dari manusia yang masih butuh dukungan untuk diarahkan ke jalan yang tepat. Mengapa? Karena kata Miss Nunu tadi itu loh, sulit. Wah, kayaknya itu udah terinspirasi ya, tetap online shopping gitu. Kayaknya tuh udah
berusaha tapi jari-jari tangannya ya tetap aja one click away. Nah, ini Miss Nunu itu menunjukkan kepada kita bahwa sudah banyak contoh pun Miss Nunu itu nampaknya setiap saat masih perlu dukungan untuk diarahkan menuju ke jalan spiritual yang benar. Jadi saya berterima kasih Miss Nunu ketemu Bulani setiap hari, ketemu Bu Wena, ketemu Pak Adi, pokoknya tuh hebring lah itu lingkungannya. Nah, itu aja Miss Nunu merasa kadang-kadang gatelen tangannya. Bayangkan kalau Miss Nunu nggak hidup di situ, itu nggak sempet gatel Miss, langsung klik aja. Saya kira itu. Nah, ini contoh dari kata-kata Miss Nunu. Perlahan saya mulai berubah. Oh, ini keren ya. Perlahan saya mulai berubah setelah belajar dhamma dari Ciklan. Dan belajar dhammanya itu bukan dari khotbah. Ini yang menarik. Tapi lingkungan putra bangsa di Klaten, CEC itu sungguh-sungguh memberikan lingkungan yang konkret, yang nyata. Apa itu perbuatan baik? Apa itu ketulusan? Apa itu kebenaran? Sehingga Miss Nunu itu malu sendiri gitu loh kalau nggak berbuat baik. Bukan dipermalukan, tetapi malu sendiri. Miss Nunu mulai berteman dengan kebenaran, yaitu di slide berikutnya. Ini menarik. Jadi bukan hanya berteman dengan Bulani. Ini yang saya suka. Tapi mulai ngerti bahwa menerima itu artinya memberi. Oh, ini kebenaran kan? Lalu Miss Nunu itu mulai melakukan hal-hal kecil. Sadguru tadi mengatakan kebenaran itu nggak harus hal-hal besar. Lakukan saja hal-hal kecil. Misal nggak bohong, itu tuh hal kecil dalam keseharian. Lalu bersikap lemah lembut, itu hal kecil. Jadi kalau kamu welas asih, mulai bersikap lemah lembut, itulah kebenaran gitu kan. Nah, kalau kita lihat Miss Nunu tadi dalam sharingnya, mulai dari hal kecil ya. Miss Nunu nggak kasih laptop ya Bu, tapi memberi tips. Tips itu kan bukan hal besar. Tapi yang dulunya Miss Nunu mikirnya itu adalah membeli sesuatu di setiap minggunya itu loh. Sekarang Miss Nunu mulai berpikir membeli tips. Artinya fokus ke online shopping itu mulai beralih. Kemudian membelikan makanan untuk driver. Itu harganya ya paling mahal berapa toh? Mau 100.000 ya malah blenger ya drivernya. Cukup mungkin 25.000 lah gitu. Itu sudah bagus. Nah, yang menarik itu adalah Miss Nunu itu sekarang melihat, kalau tadi Sadguru mengatakan 80% lingkungan kita itu sakit ya Bu. Dan 80% dari internet itu situasi buruk. Contohnya pornografi. Kok bisa-bisanya dalam sharingnya itu Miss Nunu itu mengatakan, setiap hari saya melihat kesempatan di internet untuk berdonasi. Loh, ini kan katanya 80 loh Bu. Berarti kan dia itu bisa melihat yang 20%. Nah, ini menurut saya, Sadguru tadi mengatakan ini bukan keberuntungan yang datang dengan sendirinya. Tapi ini keberuntungan yang didapatkan karena Miss Nunu itu menabung karma baik. Sehingga sekarang yang dilihat Miss Nunu itu bukan produk yang harus dibeli. Yang ini tuh ada 80% dari isi internet. Tapi sekarang Miss Nunu itu bisa melihat, kok di internet itu selalu ada pop-up yang isinya itu donasi. Oh, ini mengherankan ya Bu. Ini kan harus diapresiasi. Yang dulunya Miss Nunu itu melihat produk, mungkin Shopee lah, Tokopedia. Sekarang yang dilihat itu meskipun Tokopedia ataupun Gojek itu kan ada donasi ya Bu. Artinya kita bisa mendonasikan melalui Tokopedia atau melalui Shopee. Ya, yang dulunya provider ini, platform ini dilihat Miss Nunu sebagai sarana untuk membeli sesuatu. Sekarang Miss Nunu bisa melihat ini sarana untuk berdonasi. Dan yang menarik, ketika dibeli oleh Bu Wena, itu langsung diberikan ke panti asuhan. Wah, itu menarik kan Bu? Nggak langsung, wah senang banget, lalu di keep untuk dirinya sendiri. Nah, sebagai penutup, di slide terakhir, quotes ini menarik bagi saya karena kebenaran itu akhirnya akan membebaskan kita. Tetapi pertama-tama kalau kita melakukan itu penuh penderitaan.
Karena kita harus mengubah mental setting kita untuk melawan loba dosa moha. Nah, Miss Nunu saya kira sudah mulai merasakan kebahagiaan yang nantinya itu akan membebaskan. Nah, ini yang saya kutip dari apa yang di-sharingkan Miss Nunu, itu adalah hal yang awalnya susah. Ini mungkin miserable juga ya, Bu. Tapi kalau mau belajar lama-lama jadi kebiasaan. Artinya sudah bukan penderitaan lagi bagi Miss Nunu. Dan yang terakhir Bulani, yang saya suka dari Miss Nunu adalah yang paling luar biasa adalah rasa senang yang didapat karena kita bisa membantu orang lain. Semoga kita semua hari ini berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, thank you Bu. Seperti biasa, inilah kesempatan bagi kita untuk terus belajar memadukan psikologi timur dan psikologi barat. Satu hal yang indah, menawan, dan baunya wangi, mempesona. Selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua terus menjadi makhluk yang lebih baik dan lebih baik lagi. May all beings be well, happy and peaceful, and may the best come to us all. Sadhu, sadhu.